Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu case based reasoning atau biasa disingkat dengan CBR. Metode ini cara kerjanya adalah kita punya data rekam medik yang lama atau penyakit yang lama yang sudah ada di database. Kemudian ada penyakit baru yang belum terdeteksi. Mau kita cocokkan penyakit yang baru ini itu lebih cocok berdasarkan gejalanya, lebih cocok ke penyakit yang lama A, B, atau C. Kalau cocok itu nanti akan masuk ke penyakit salah satu dari rekam medik yang sudah ada. Nah, bagaimana kalau tidak cocok? Kalau tidak cocok itu akan dianggap sebagai penyakit baru dan akan tersimpan ke dalam database yang baru. Nah, itu adalah case based reasoning. Jadi untuk menjelaskan metode ini kita butuh rekam medik yang sudah ada penyakit sebelumnya. Nah, di sini saya sudah siapkan data berdasarkan data yang ada di slide. Kalau Anda lihat di slide itu ada kasus lama, ada 3 kasus lama atau kasus rekam medik yang sudah ada. Kita mau cari untuk gejala anjing, gobi, doggy, dan poki. Nah, penyakitnya kokidiosis. Kasus lamanya ID-nya adalah ID 81. Kemudian ID 137 untuk penyakit yang sama tapi dengan jenis anjing yang berbeda. Dan kasus yang lama yaitu ID 74 dengan penyakit parvovirosis. Nah, di sini ada kasus baru. Kasus barunya masih namanya X karena kita mau tahu kasus baru ini dia lebih cocok ke penyakit yang ID 81, 137 atau dia 74. Nah, ini akan kita cek satu-satu. Sebelum kita mulai menghitung, kita lihat dulu cara menghitungnya, kita lihat dulu rumusnya. Jadi di sini ada bobot parameter. Gejala penting itu adalah gejala yang pasti dialami untuk satu penyakit. Nilainya adalah 5. Contoh, misalnya demam berdarah. Nah, demam berdarah gejala pentingnya itu adalah trombositnya turun. Nah, itu pasti terjadi dan itu dianggap sangat penting karena kita tahu orang ini demam berdarah itu bisa dilihat dari trombositnya turun. Kemungkinan besarnya dia demam berdarah, makanya itu dianggap penting. Sedang itu adalah demam naik turun. Nah, dianggap sedang karena demam berdarah itu kan naik turun. Kemudian tifus itu juga demamnya naik turun. Kemudian gejala yang lain juga demamnya naik turun. Nah, itu dianggap sedang karena demamnya naik turun itu tidak fokus pada dia demam berdarah, tapi bisa juga dia tifus. Nah, itu dianggap sedang. Kalau dianggap biasa itu adalah ada yang dia dialamin sama satu orang, ada juga yang tidak. Contoh, misalnya dia tifus. Ada yang orangnya flu, ada juga yang tidak. Nah, itu dianggap biasa, tidak terlalu penting. Itu yang harus Anda pahami masalah penting, sedang, sama biasa. Nah, di sini ada bobot 5, 3, 1. Nah, untuk metode ini nilai ini akan diberikan oleh pakar dan memang sudah ada. Kita tidak bisa menentukannya sendiri karena nilai ini berdasarkan nilai dari seorang pakar. Nah, adapun rumusnya untuk menghitung similarity-nya itu rumusnya sangat sederhana. Kita bisa lihat bahwa S ini adalah tingkat kemiripannya. Jadi contoh, misalnya demam berdarah dengan tifus, kalau dia sama-sama demam berarti nilainya adalah 1. Jadi kalau gejalanya sama itu dikasih 1, kalau gejalanya tidak sama itu nilainya adalah 0. W itu adalah bobot berdasarkan nilai dari pakar, dia penting, sedang, atau biasa. Nah, proses perhitungan metode CBR itu dimulai dari 4 tahapan: retrieve, reuse, revise, sama retain. Saya akan menjelaskan step by step ini berdasarkan perhitungannya. Oke, sudah siap? Nah, ini adalah perhitungan untuk kasus yang satu. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan coba hitung satu-satu. Jadi, kasus baru X akan dihitung dengan kasus ID 81 dulu. Jadi, caranya seperti ini. Saya mulai seperti ini ya. Nah, ini adalah kasus baru X yang mau kita cari. Ini adalah kasus lama untuk penyakit ID 81. Kita mulai dari kasus lama dulu. Nah, di sini kasus lamanya adalah diare darah. Mau kita cocokkan. Di kasus baru ada tidak diare darah? Nah, di sini kan ada. Ini kita kasih warna ya. Nah, karena dia ada, diare darahnya ada, makanya kita kasih nilai 1.
Jadi nilainya ada, sama-sama ada. 1 dikali bobotnya 5. Kemudian anemia ada. Nah, saya kasih warna lain ya. Anemia ada. Nah, jadi kita masukkan lagi. Nah, 1 dikali 5. Nah, kemudian sama halnya seperti itu. Dehidrasi, kita mau cek dehidrasi ada tidak. Dehidrasi ada, nilainya adalah 3, makanya kita masukkan lagi 1 dikali 3. Kemudian dijumlahkan. Untuk lemas itu tidak ada. Di kasus lama ada lemas, tapi di kasus baru tidak ada. Nah, jadi kita tinggal buat seperti ini. Nol karena tidak ada, kemudian dikali bobotnya adalah 1. Nah, kemudian jumlahkan. Tidak mau makan itu ada. Nah, di sini ada tidak mau makan. Nah, kita masukkan lagi. Tidak mau makan nilainya 1 karena ada, kemudian bobotnya adalah 1. Nah, setelah itu ini kita bagi sama ini kita bagi sama nilai bobotnya masing-masing. Jadi 55311 pada kasus lama. Nah, jadi 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1. Oke. Nah, hasilnya adalah 5 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 0 kemudian ditambah 1. Hasilnya adalah 14 dibagi sama 10 15. Nah, hasilnya adalah 14 dibagi 15. Hasilnya adalah 0,933. Nah, lakukan proses yang sama untuk perhitungan pada kasus 2 dan 3. Nilai yang paling tinggi itu akan dinyatakan, misalnya nih ya, kasus 1 nilainya 0,933, kasus 2 0,75, kasus 3 itu 0,4. Nah, yang paling tinggi itu akan masuk bahwa kasus X ini akan lebih mirip pada penyakit ID81. Berikut penjelasannya.